Jadi hidup itu sulit adalah kenyataan terbesar. Sekali saja kita menyadari, kita mengakui bahwa hidup itu sulit, maka sejak itu hidup tidak akan menjadi sulit lagi bagi kita. Kenapa kok banyak orang sulit ikhlas? Ya karena kita bisa jadi seringkali lupa kalau hidup ini tidak selalu seperti yang kita harapkan. Bisa karena ekspektasi kita ketinggian, bisa karena kita sendiri memang malas untuk berusaha. Tapi yang pasti adalah ikhlas ini, ingin saya tekankan bahwa maksudnya ikhlas tentu dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mungkin lebih tepat ridho. Kenapa kok ikhlas? Ya orang Indonesia sudah terlanjur biasa menggunakan kata itu. Udah ikhlasin aja, udah yang penting kita ikhlas aja, maksudnya nerima, acceptance. Nah kenapa kok sulit? Ya karena kita menganggap dan bersering kali mungkin berkhayal bahwa hidup ini mudah. Padahal sebaliknya hidup ini sulit. Dan itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Scott Peck, saya jadi ingat bukunya The Road Less Traveled. Dia bilang bahkan di pendahuluan bukunya, kalimat awalnya itu life is difficult, this is a great truth, one of the greatest truths. Jadi hidup itu sulit kata dia, dan ini adalah kenyataan terbesar. Tapi kemudian dia sambung lagi, once we truly know that life is difficult, then life is no longer difficult. Sekali saja kita menyadari, kita mengakui bahwa hidup itu sulit, maka sejak itu hidup tidak akan menjadi sulit lagi bagi kita. Loh, memang kalau kita menyadari terus nggak ada masalah, ya nggak mungkin, pasti ada. Bukan hanya ada, pasti banyak. Kita mau ingin lulus ujian, ya kita harus banyak belajar. Kita mau jadi orang pintar, harus banyak belajar. Kita ingin sukses karir, ya harus merintis dari bawah. Kita ingin kaya, ya harus bekerja, mencari uang, ngumpulin sedikit demi sedikit sampai banyak. Dan terus seperti itu, dan itulah sunnatullah. Nah, masalah terbesarnya adalah banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi jangan lupa bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita diciptakan meskipun di tengah medan masalah yang sedemikian rupa, sedemikian banyak, complicated, kita dibekali kemampuan oleh Tuhan yang namanya tadi nalar. Dan tentu saja yang terpenting adalah ajaran agama. Nah, bagaimana bekal ini bisa kita ramu menjadi modal besar kita untuk menaklukkan, mengatasi masalah-masalah itu. Sehingga kemudian kita akan menjadi lebih mudah untuk ikhlas. Karena kita perlu sadar bahwa ikhlas itu sulit, iya. Tapi tidak ikhlas akan menjadi jauh lebih sulit. Maksudnya gimana lebih sulit lagi? Kamu akan menderita, pasti. Dan ya yang sering kali saya jumpai juga, orang-orang bahkan yang mengidap sakit kronis, penyakit kronis, terserahlah apapun itulah. Diabetes, stroke jantung, vertigo, dan seterusnya. Seringkali punya masalah emosi, baik masalah emosi yang mendahului maupun menyertai. Maksudnya mendahului itu adalah masalah-masalah emosi yang mendahului datangnya penyakit kronis. Misalnya setelah di PHK, beberapa bulan kemudian atau setahun kemudian terkena stroke. Setelah berpisah dengan pasangannya atau mungkin pasangannya meninggal, nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian diabetes. Setelah memendam marah, dendam pada seseorang, gak lama kemudian sakit jantung. Nah seperti itu. Nah lantas bagaimana sebaiknya? Apalagi bagi yang sampai punya penyakit kronis, ya tentu tindakan medis ya harus diupayakan. Tapi yang gak kalah penting adalah masalah-masalah emosi itu, sampah-sampah emosi itu juga harus dibersihkan dari diri kita. Karena bagaimanapun masalah-masalah emosi itu maksudnya ini ya macam-macam, mungkin sedih, khawatir, cemas, takut, apalagi marah, dendam, mungkin iri, dengki, rasa bersalah dan seterusnya. Nah, ini sampah-sampah emosi ini harus dibersihkan dulu, karena ini
punya kontribusi besar terhadap peningkatan risiko terkena penyakit kronis atau memperparah penyakit kronis. Udahlah sakit, setelah itu pakai acara marah disimpan terus, sedih disimpan terus, ya makin parah sakitnya. Tapi kebalikannya, kalau kita bisa merilis itu semua masalah-masalah emosi itu, bisa kita hilangkan sampah-sampah emosi itu dari diri kita sedikit demi sedikit, lama-lama benar hilang. Saya yakin, seyakin-yakinnya akan mempercepat atau mempermudah penyembuhan sakit-sakit fisiknya itu, termasuk sakit kronis. Atau setidaknya kalaupun belum sembuh, kita tidak lagi menderita. Kita lebih bisa menerima kenyataan bahwa ya kadang orang sehat, kadang orang sakit. Ini kalau kata film India, kabikushi kabigam, kadang seneng, kadang susah. Ya biasa itu, hidup ini seperti itu. Tuhan pun mengatakan itu, batil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya hari itu ya diputar sama Tuhan. Kita kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping. Tapi jangan sampai ya Bapak, jangan sampai kita terus di bawah melulu. Pasti bukan salah Tuhan, itu salah kita. Kok bisa salah kita? Ya mungkin bisa jadi terlalu banyak mental block di diri kita. Mungkin juga karena usaha kita sangat minim. Mungkin kita gampang menyerah. Mungkin kita banyak menyalahkan keadaan yang orang lain. Kalau kata siapa itu saya lupa, itu salah satu akademisi, ya dia bilang ada setidaknya 24 masalah atau kendala atau hambatan orang sehingga sulit untuk menuju kondisi keberlimpahan, abundance block. Jadi itu proses. Karena itu proses, berarti pasti butuh latihan. Nah, sebesar apa keinginan atau komitmen kita untuk terus melatih diri. Setelah punya komitmen itu, terus sebesar apa, sekuat apa konsistensi kita untuk terus berusaha, terus melakukan latihannya tadi, gak angin-anginan. Ya itu aja kunci utamanya. Praktek. Kalau enggak ya susah. Teori sebenarnya nggak perlu sih. Apalagi di era digital lah, kita bisa cari berbagai macam teori. Tapi nggak ada gunanya kalau nggak kita praktekkan. Practice makes perfect. Jadi praktek latihan itu akan membawa kita pada akhirnya menuju kesempurnaan, menuju perubahan, transformasi. Sekarang gini aja, orang ingin diet, udah nggak perlu rumus diet inilah segala macam, pokoknya praktekkan secara konsisten. Udah itu titik, nggak perlu koma lagi. Repotnya kita ini hari ini praktek, bahkan seminggu setelah itu berhenti. Terus sama aja kita fitness misalnya, ngelatih otot kita seminggu, semangat fitness, habis itu setahun berhenti total. Kira-kira apa hasilnya? Nothing, nggak ada, nggak mungkin menghasilkan apa-apa. Kita diet seminggu, 2 minggu lah, benar-benar jaga makanan kita, pola istirahat kita. Habis itu ngelos lagi, ya nggak berhasil dietnya. As simple as that, sesimpel itu. Ikhlas pun sama. Cara lain apa? Saya kira ya praktek dan praktek. Praktek ikhlas itu sebaiknya gimana? Pertama ya tadi sarannya Scott Peck kita itu. Kita harus menyadari bahwa hidup ini pasti banyak kesulitan. Jangan pernah berharap berhayal serba mudah, serba cepat. Enggak. Tapi yang kedua adalah kita harus punya keyakinan yang kuat juga untuk bisa mengatasi. Kita harus yakin dulu. Gampang ngomongnya yakin saya siap. Kalau saya yakin sukses pasti sukses. Loh, nyatanya begitu. Cuman, nah ini harap dipahami tidak secara parsial, nggak sepotong-sepotong. Kita yakin sukses, pasti sukses. Itu sudah modal besar, bukan segala-galanya, tapi itu modal sangat besar. Nah gimana kalau kita aja nggak yakin bisa, ya kita nggak akan melakukan apa-apa. Kalau kita belum sudah melakukan sabotase diri kita sendiri, saya nggak mungkin bisa, hidup ini memang benar sulit dan saya nggak mungkin bisa menaklukkan. Ya sudah, ditunggu setahun sampai 10 tahun, ya hidup kita nggak akan berubah. Kenapa? Karena keyakinan kita hanya parsial, meyakini hidup itu sulit. Gitu.
kita nggak meyakini dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Terus ya kita praktekkan ajaran agama kita, mendekatkan diri pada Tuhan, berdoa. Nah, kalau doa aja ragu-ragu, masa buktinya doa bolak-balik. Loh, doa jangan hanya di mulut, ya harus juga dibarengi, harus selaras dengan hatinya, selaras dengan sikapnya, selaras dengan perbuatan. Ya nggak mungkin konyol juga kita berdoa, ya Tuhan, semoga Engkau bawa aku ke timur misalnya gitu. Habis berdoa kita melangkahnya ke barat. Kira-kira nyampe kemana nanti tujuan kita? Ya ke barat, nggak mungkin ke timur. Padahal doa kita ke timur. Kita doa ingin hidup mudah. Tapi kita nggak mau melakukan apa-apa. Habis doa tidur, habis doa santai-santai. Ya mungkin malaikat yang dengar pun ketawa-ketawa. Ini yang doa cuman mulutnya aja, pikirannya enggak, hatinya enggak, apalagi tindakannya. Kan aneh kalau kita praktekkan. Saya yakin setidaknya sangat optimis hasilnya akan kelihatan. Perubahan kita, perubahan yang dirasakan akan nampak. Kalau hanya potong parsial ya tentu sulit.